Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan majelis pembacaan kitab Ayyuhal Walad, yang artinya wahai putraku, yang ditulis oleh Syekh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan kita telah sampai pada pembahasan nasihat beliau kepada muridnya, yaitu kemarin kita telah menyelesaikan 4 hal yang harus ditinggalkan oleh seorang murid. Dan sekarang beliau akan melanjutkan terkait 4 hal yang harus dilakukan oleh seorang murid. Nah, kita langsung saja kepada kitab. Kita langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa amma al-arba'atu allati yanbaghi laka an taf'alaha. Adapun 4 hal yang harus engkau lakukan. Al-awwal, yang pertama, an taj'ala mu'amalataka ma'allahi ta'ala bihaitsu law 'amalaka biha 'abduk. Engkau harus menjadikan muamalahmu, yaitu hubunganmu ma'allah, bersama dengan Allah, hubunganmu bersama dengan Allah ta'ala bihaitsu law 'amalaka bil 'abd. Seperti hubunganmu, bagaimana hubunganmu dengan budak. Budak di zaman itu masih ada, ya, di zaman Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tardha biha minhu. Apa yang dia lakukan membuat engkau ridho. Jadi, kalau bisa, ya, engkau menjadikan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana budakmu bermuamalah denganmu, yang dengan muamalah itu engkau senang. Wala yadhiqu khatiruka alaih. Kau tidak sempit pikiran karena perbuatan budakmu ini. Wala taghdab, engkau tidak memarahinya. Sebagaimana engkau senang ketika budakmu membuat dirimu senang, maka sebaiknya seperti itulah engkau bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau tidak menginginkan hambamu agar melawan perintahmu. Kau menginginkan budakmu mengerjakan setiap apa yang kamu inginkan. Dia menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan hariannya yang engkau suruh. Ketika engkau minta bantuan, dia selalu nurut. Ketika engkau butuh pertolongan, dia selalu menolong. Ketika engkau ketika engkau misalkan sedang dalam keadaan susah, dia membantumu. Nah, seperti ini budak yang baik yang engkau inginkan, maka sebaiknya engkau pun harus berlaku demikian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muamalahmu, interaksimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga harus seperti demikian. Kenapa kata Syekh? Karena ma la tarda li nafsika min 'abdikal majazi. Apa yang kau tidak sukai dari hambamu, yang hambamu ini padahal adalah hanya secara kiasan sebentar saja dia akan menjadi budakmu. La tarda lillahi ta'ala minka huwa sayyidukal hakiki. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak senang dari dirimu, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sejatinya
Tuhan kita atau menjadi bos kita yang paling sejati. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita, Tuhan kita yang paling harus kita taati. Kita sebagai budak Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah yang benar-benar sejati, kita ini budak Allah Subhanahu wa taala. Kita ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk berpikir, kita diberikan hati, kita diberikan pikiran, kita diberikan skill dan yang lain-lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk melakukan sesuatu, kita hendaknya menuruti. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sesuatu, maka hendaknya kita melakukannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala apa, melarang kita terhadap sesuatu, hendaknya kita menjauhinya. Begitulah muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menginginkan kita untuk kebaikan, menginginkan kita untuk mendapatkan akhir yang baik nanti di akhirat. Maka sejatinya kita harus taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ayohal muslimun, ini perumpamaan yang sangat baik. Kalau seandainya kita saja ingin agar budak kita itu nurut kepada kita, tidak membangkang kepada kita, maka kita senang. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang sangat sayang kepada kita, maka hendaknya kita tidak boleh membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada hamba-hambanya yang taat. Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada hamba-hambanya yang bermaksiat, membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayohal muslimun, kita hendaknya berusaha terus maksimal untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Ayohal muslimun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya ketika kita memang ingin untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus lakukan bagaimana muamalahnya seorang budak kepada tuannya. Lebih dari itu, kita harus membuktikan sebenar-benarnya ketaatan kita kepada Allah dan bagaimana kita benar-benar menjaga diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wasani, adapun yang kedua, kullu ma 'amalta bin nas, setiap apa yang kau lakukan, setiap apa yang kau uh, jadikan interaksi bersama manusia, ij'al kama tarda li nafsik. Jadikan agar kau menyukainya minhum, untuk dari mereka. Li'annahu la yakmulu imanu 'abdin, karena tidak akan sempurna iman seorang hamba hatta yuhibba li sairin nasi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia mencintai apa yang baik untuk dirinya sebagaimana dia mencintai apa yang sampai dia mencintai apa yang baik untuk semua manusia sebagaimana dia mencintai apa yang baik untuk dirinya sendiri. Ayuhal muslimun, ini sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau yang sahih. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab ini juga, hadis ini juga ada di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kata beliau, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai apa-apa yang baik untuk saudaranya
sebagaimana dia mencintai apa-apa yang baik untuk dirinya sendiri. Seorang mukmin dia mencintai agar dia tidak digibah orang lain, maka jangan pernah kamu menggibah orang lain. Seorang mukmin dia senang kalau seandainya dia disapa, dia senang kalau dibantu orang lain, maka hendaknya kamu juga harus banyak menyapa dan membantu orang lain. Seorang mukmin dia itu senang kalau seandainya ketika dia butuh sesuatu ada yang meminjaminya, maka engkau harus banyak meminjamkan kepada orang lain. Seorang mukmin tidak senang, tidak senang kalau seandainya dia itu dimusuhi, maka kamu jangan pernah memusuhi orang lain. Sebagaimana kamu mencintai apa-apa yang baik untuk dirimu sendiri, maka kamu juga harus membuat orang lain itu senang dengan apa-apa yang kamu cintai tersebut. Ini bukti iman sempurnanya iman seseorang. La yu'minu ahadukum. La di sini adalah la yastakmul. Tidak sempurna. La yakmul. Tidak sempurna imanu ahadin. Iman salah seorang dari kalian. Hatta yuhib. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsi ma yuhibbu. Hatta yuhibbu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai apa yang baik untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai apa yang baik untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah taala melanjutkan, "Watsalits adapun yang ketiga, idza qara'tal ilma aw tala'tahu." Apabila engkau membaca suatu ilmu atau engkau memutalaahnya, yang bagi ayyakuna ilman, selayaknya ilmu tersebut yuslihu qalbak wa yuzakki nafsak, bisa memperbaiki hatimu dan membersihkan jiwamu. Kama law alimta anna umraka ma baqiya ghairu usbu', sebagaimana engkau mengetahui, seandainya engkau mengetahui umurmu hanya tersisa beberapa, kurang dari satu pekan, fabil darurati la tashtaghilu fiha bi ilmil fiqh, maka tentunya benar-benar keadaan darurat yang mana engkau tidak akan mungkin tersibukkan dengan ilmu fikih wal khilaf, ilmu khilaf, perbedaan fikih, wal usul, ilmu usul fiqh, wal kalam, ilmu mantik, wa amsalihha dan semisalnya. Li'annaka la ta'lamu anna hadhil ulum la tughnika, karena li'annaka ta'lam, kau benar-benar tahu bahwa ilmu-ilmu ini tidak akan mencukupkan dirimu. Bal tashtaghilu bimuraqabatil qalb, akan tetapi pasti engkau akan menyibukkan dirimu dengan kedekatan ibadah hati, wa ma'rifatu sifatin nafs, dan engkau mengetahui sifat-sifat manusia, wal i'radi an alaikid dunya, dan engkau akan berpaling dari hubunganmu dengan dunia. Engkau akan fokus ibadah seandainya engkau tahu umurmu hanya kurang dari satu pekan. Benar-benar kau akan berfokus untuk ibadah. Kau tidak akan belajar ilmu-ilmu yang lain. Yang kau pelajari hanya bagaimana cara bisa kembali kepada Allah SWT dan dalam keadaan yang benar, dalam keadaan husnul khatimah. Wa tuzakki nafsaka anil akhlaqid damimah, dan engkau membersihkan jiwamu dari akhlak-akhlak yang buruk. Wa tashtaghilu bi mahabbatillahi ta'ala wa bi ibadatih, dan engkau akan sibuk dengan bagaimana membuat Allah Subhanahu wa taala cinta, ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana engkau membuat dirimu itu bisa sayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wal ittisafi bil awsafil hasanah, dan engkau akan benar-benar berusaha untuk memiliki karakter seperti karakter yang baik, sifat-sifat hasanah. Wala yamurru ala 'abdin yaumun wa lailatun, dan tidaklah seorang hamba umurnya berjalan satu hari satu malam illa wa yumkin ayyakuna mautuhu fih, melainkan
ada kemungkinan kematiannya berada di dalamnya. Setiap orang ketika dia hidup 24 jam, di antara 24 jam ini ada kemungkinan dia akan meninggal. Di antara 24 jam ini. Maka hendaknya dia benar-benar bersungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungannya sesama manusia, sesama muslimun. Nah, maka ini ayuhal muslim, hendaknya kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk memperbaiki hidup kita. Belajar ilmu-ilmu yang membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu-ilmu yang membuat kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu-ilmu yang membuat kita semakin bagaimana taat, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita benar-benar akan berusaha bagaimana membuat manusia atau orang lain senang. Bagaimana membuat kaum muslimin yang bermuamalah dengan kita, berinteraksi dengan kita, membuat mereka senang dengan kita. Tidak ada masalah antara kita dengan mereka. Sehingga apa? Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam keadaan diridhai dan manusia di dalam keadaan mencintai kita. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ridha kepada kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rasa sayang ke dalam hati manusia, ya, untuk kita. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rasa sayang, ya, pada manusia agar mereka mencintai kita. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah taala, "Isma' minni kalaman akhar." Dengarkan dariku ucapan yang lain, wa tafakkar fi hatta tajida khalasan. Dan fikirkan sampai engkau mendapatkan kesimpulan. Lau annaka ukhbirta anna sultana ba'da usbu'in yaji'uka za'iran. Bagaimana seandainya engkau dikabarkan bahwasanya penguasa, raja, setelah 1 pekan akan datang mengunjungimu untuk ziarah. I'lam annaka fi tilkal maddah. Maka sesungguhnya ketahuilah bahwa engkau di dalam masa tersebut la tashtaghilu illa bi islahi ma 'alimta. Kau akan sibuk, tidak mungkin engkau sibuk kecuali dengan memperbaiki apa yang engkau tahu. Seandainya gentengmu masih rusak, kau akan memperbaikinya. Rumahmu masih ada yang rusak, maka engkau akan memperbagusnya. Halamanmu yang masih belum rata, engkau akan ratakan. Gerbangmu yang masih rusak, ya, kau akan perbaiki agar gerbangmu jadi bagus. Pintumu yang reot atau bersuara berisik, kau akan perbaiki. Pakaianmu yang kurang bagus, kau akan minta untuk diperbaiki. Bahkan kau minta yang baru. Persiapan untuk bertemu dengan penguasa atau raja atau presiden kalau misalkan di tempat kita. Pakaian kendaraanmu yang kurang enak dilihat orang, kau akan perbaiki. Bahkan bisa jadi engkau ganti dengan yang lebih bagus. Ruang tamumu yang berantakan, kau akan benar-benar perbaiki agar benar-benar rapi. Perabotanmu, perabotan rumahmu yang sederhana, kau akan berusaha untuk membeli agar benar-benar bisa terlihat indah di mata raja yang akan datang mendatangimu. Nah, lalu kata Syekh, "Anna nazar sultan sayaqau alaih." Karena engkau tahu bahwasanya pandangan penguasa, presiden, atau raja itu akan tertuju pada apa yang ada di sekelilingmu. Minat siap, seperti pakaianmu, wal badan, dari badanmu. Badanmu yang masih apa, eh, sisiranmu yang masih belum rapi, rambutmu yang belum rapi, kau akan rapikan. Wadar, rumahmu juga, wal furs, tempat tidur, wa ghairiha, dan selainnya. Kau benar-benar perbaiki.
Wal'an tafakkar, sekarang pikirkanlah, kata Syekh, ila ma asyartu bih, terhadap apa yang aku isyaratkan, fa innaka fahimun, sungguh engkau akan faham. Wal kalamul fardu yakfil kais, dan satu perkataan itu cukup bagi orang yang cerdas. Artinya hendaknya kamu perbaiki apa di yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar badanmu sehat, maka engkau akan perbaiki. Kau menginginkan agar ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pakaianmu bersih, maka engkau akan perbaiki. Baik itu dari najis zahiri, begitu juga dari najis yang hissi dan maknawi. Begitu juga dengan najis yang manawi, semisal engkau tidak ingin agar baju min engkau dapatkan dari hasil yang mencuri. Masa bertemu dengan raja engkau memakai pakaian yang hasil dari curian, hasil dari merampas, hasil dari menzolimi orang. Masa engkau akan menyediakan hidangan untuk raja, ya, kemudian kau mendapatkan hidangan tersebut dari zalim atau dari hasil mencuri? Tidak mungkin kau inginkan demikian. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan pakaian yang zalim yang ada pada dirimu. Allah Subhanahu wa taala juga pasti menginginkan darimu amal saleh, ketaatan yang kau bawa ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pasti menginginkan bertemu denganmu dalam keadaan sebaik-baik dirimu. Maka perhatikanlah, ketika engkau bertemu raja dunia saja engkau benar-benar persiapan, maka bagaimana ketika engkau akan bertemu dengan raja di raja, raja segala raja, yaitu Rabbul Izzati, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha wibawa, maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Walillahil asmaul husna, semua sifat-sifat baik, nama-nama yang baik hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak akan malu kalau seandainya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan kita kurang persiapan? Tentunya kita akan merasa malu, kita akan merasa hina ketika kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang serba kurang. Maka kita diperhati, kata Syekh, kita diminta untuk benar-benar mempersiapkan kehidupan ini. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, beliau melanjutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat apa yang ada secara tampak dari diri kalian seperti baju dan yang lain. Wa ila amalikum, begitu juga amal kalian. Walakin Allah yanzur ila qulubikum wa niyatikum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memperhatikan hati kalian dan apa yang kalian niatkan. Maka kalian ketika beramal soleh, memperbaiki diri itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, atau karena ingin dipuji oleh manusia, atau kalian ingin mendapatkan gelar dari manusia atau kedudukan dari manusia, ataukah kalian benar-benar ikhlas ingin membuat Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap diri? Perhatikan mana yang engkau inginkan. Maka hendaknya engkau benar-benar berbuat dan beramal itu, serta apa yang engkau tampakkan itu hanya untuk membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa in aradta ilma ahwalil qalb, maka kalau kau menginginkan ilmu tentang keadaan hati, fanzur ilal Ihya, lihatlah kitab Ihya. Ini kitab beliau, Ihya Ulumuddin, ya. Sekali lagi saya menyampaikan, kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab yang bagus bagi orang yang mampu memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Karena di dalamnya ada hal-hal yang terluput dari penulis, ya.
Namanya penulis adalah manusia biasa, maka tentu ada beberapa kesalahan yang dicantumkan di dalam buku. Maka kitab Ihya Ulumuddin ini bagus bagi orang yang mampu memilah. Ini adalah orang-orang yang memiliki keilmuan yang sudah tinggi ya. Atau bisa membaca eh, apa yang sudah dipilah dari kitab Ihya Ulumuddin, namanya Minhajul Qasidin, ditulis oleh Ibnul Jauzi. Ini adalah saringan dari Ihya Ulumuddin. Atau jika Anda ingin lebih ringkas lagi, sudah dipilah sebagai inti-inti dari apa yang ingin disampaikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Anda bisa membaca Mukhtasar Minhajul Qasidin ini yang ditulis oleh Ibnu Qudamah. Ya. Nah, fanzur ilal ihya wa ghani minal musannafati. Lihatlah kitab Ihya atau selainnya dari tulisan-tulisanku. Hadal ilmu fardu ainin. Ilmu ini wajib bagi setiap orang untuk pelajari. Bagaimana hati, ya, bagaimana kedudukan hati. Wa ghairuhu fardu kifayatin, sementara yang lain itu adalah fardu kifayah. Illa miqdar ma yuaddi bihi faraidullah. Kecuali sebatas apa yang wajib kita tunaikan dari perintah-perintah wajib yang Allah Subhanahu wa taala fardukan. Jadi ketika kita ingin sholat, maka kita wajib mengetahui seluk-beluk sholat ya. Ilmu tentang sholat, tentang berwudu, tentang istinja, tentang istiharah, tentang taharah. Kemudian bagaimana tentang sholat misalkan, tentang zakat, tentang berpuasa, tentang berhaji, wajib kita tahu sekedar kita bisa melaksanakan dengan baik, dengan sebaik-baik amalan kita. Adapun permasalahan-permasalahan fikihnya dan di dalamnya ada khilafiyah antara para ulama, maka tidak terlalu penting untuk kita tahu kecuali bagi orang yang akan mengajarkan, bagi orang yang akan memfatwakan atau dimintai fatwa. Atau adapun sebatas kita hanya untuk beramal untuk diri sendiri, maka kita harus tahu ilmu-ilmu sekedar atau sebatas yang membuat kita semakin baik di dalam ibadah-ibadah tersebut. Adapun untuk memperbaiki hati, adapun untuk memperbaiki keadaan kita, itu wajib kita pelajari karena ini adalah pelajaran yang kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasa dibahas di dalam kitab-kitab tauhid, dalam kitab Al-Iman, ya. Kitabul Iman itu kitab-kitab tentang rukun iman, rukun Islam. Kita pelajari ya, rukun iman, bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai kepada Allah, kemudian keimanan kita kepada kitab-kitab Allah, malaikat Allah, Rasul-Rasulullah dan sampai hari kiamat. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita pelajari ayo. Ini adalah fardu ain. Dan ini akan membuat hati kita menjadi baik. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah taala, beliau melanjutkan yuwaffiqukallahu ta'ala hatta tuhassilahu. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepadamu sampai engkau bisa mendapatkannya. Ini nasihat dari Syekh dan kita akan selesaikan ya. Terakhir, warabi, adapun yang keempat, alla tajma'a minad dunya aktsar min kifayati sanah. Jangan sampai engkau mengumpulkan dunia lebih dari kebutuhan hidupmu selama 1 tahun. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'iddu li ba'di hujuratih. Beliau mempersiapkan uh, apa makanan atau kebutuhan hidup untuk istri-istri beliau ya. Wa qala Allahumma ij'al quta ali Muhammadin kafafa, dan beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah makanan kebutuhan keluarga Muhammad ini cukup. Walam yakun yu'iddu dzalika likulli hujuratih. Akan tetapi beliau tidak menjadikan semuanya juga untuk semua keluarganya. Ya, secukupnya saja. Tapi ada yang tidak juga dilengkapkan. Ya, tidak sampai full untuk 1 tahun. Bal kana yu'idduhu liman alima anna fi qalbiha dha'f.
Akan tetapi Rasulullah SAW hanya menyiapkan bagi istri-istri beliau atau orang yang dari istri beliau yang beliau ketahui ada yang hatinya lemah. Ya. Wa amma man kanat sahibata yaqinin, adapun yang memiliki keyakinan yang kuat, fama kana yu'iddu laha illa quta yaumin aw nisf. Adapun bagi istri-istri beliau yang memang keimanannya kuat, yakinnya kuat, tawakalnya kuat kepada Allah, beliau tidak menyiapkan kebutuhan hidupnya, melainkan hanya untuk makanan sehari atau untuk setengah hari. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sederhana hidupnya. Di dalam beliau ketika bekerja hanya menyiapkan untuk 1 tahun kebutuhan keluarganya. Bahkan tidak semua dicukupkan 1 tahun. Sebagiannya ada yang dikasih hanya sebagian. Ada yang bahkan Rasulullah SAW ketika tahu istrinya ini adalah istri yang tawakalnya tinggi, yakinnya kuat, maka beliau hanya menyediakan kebutuhan hidupnya untuk sekali atau sehari atau setengah hari. Allahu Akbar. Ini benar, sebagaimana kita ketahui, bagaimana kisah Rasulullah SAW dan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, apalagi bersama istri-istri beliau yang lain. Istri beliau Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita ada sampai 1 bulan atau 2 bulan tidak pernah terlihat api mengebul di dalam rumah Rasulullah SAW, dapur Rasulullah SAW. Menandakan apa? Tidak ada yang bisa dimasak kecuali hanya tamurain, yaitu yaitu kurma dengan air. Yang dimakan hanya itu, nggak ada yang dimasak. Subhanallah. Bagaimana zuhudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau benar-benar berusaha hidup sebatas untuk kebutuhan akhiratnya. Beliau hidup di dunia ini hanya untuk mempersiapkan akhiratnya. Ini sederhana dalam masalah ini. Nah, bukan berarti beliau juga tidak memperhatikan istri-istrinya, bukan. Tetapi sesuai dengan kemampuannya beliau. Yang beliau mampu cukupkan kebutuhan hidupnya, maka beliau cukupkan. Yang beliau tidak mampu, maka beliau sampaikan sebatas kemampuan. Nah, Allah Ta'ala alam, ini kajian syekh atau pembacaan kitab yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.